panjatkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassallallahu ala Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat kasih sayang, kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita selaku guru, untuk melaksanakan kewajiban kita yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Budaya positif begitu, Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta rekan-rekan tenaga pendidikan yang sempat hadir saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, sesuai yang sudah disampaikan oleh bahwa acara kita budaya positif. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kesiapannya. Selanjutnya teman-teman semua, pada hari ini saya masuk pada persoalan yang urgensi dan ini harus juga terkirim di hari, yaitu persoalan budaya positif. Waktu kita hampir. Bapak Ibu sekalian, budaya positif adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Lingkungan yang positif dapat membantu mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan konflik di antara siswa, serta meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan emosional mereka. Lingkungan sekolah yang positif juga membantu membangun hubungan interpersonal sehat antara siswa, guru, staf, dan orang tua. Ini menciptakan atmosfer yang ramah, inklusif, dan kolaboratif di masa di mana semua anggota komunitas sekolah merasa dihargai dan didukung. Inilah budaya positif. Bapak Ibu sekalian, inti yang positif di sini adalah membangun kolaboratif, terus merasa dihargai dan didukung, baik itu antara siswa dan guru, antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa. Pertanyaan berikut, apakah budaya positif itu hanya kita ciptakan di lingkungan kita guru? Tentu jawabannya tidak. Terus pertanyaan berikut, apakah budaya positif itu kita ciptakan hanya di ruang kelas kita saja? Kelas 1, kelas 2, 3, sampai kelas 6. Jawabannya juga adalah tidak. Tetapi budaya positif itu dibangun dulu dari ruang terkecil, dari ruang kelasnya Bapak dan Ibu semua. Kemudian akan membangun, menyebar, meluas ke lingkungan sekolah. Tujuan. Apa tujuan budaya positif itu? Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, baik itu kesejahteraan, kolaborasi antar individu dalam suatu komunitas atau organisasi. Budaya positif mendorong nilai-nilai saling menghormati, empati, kejujuran, kerjasama, pada gilirannya meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kepuasan kerja dalam lingkungan yang memiliki budaya positif. Individu merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Selain itu, budaya positif juga dapat membantu mengurangi stres dan konflik serta memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka dan efektif. Dengan demikian, dapat membangun dan memelihara budaya positif adalah langkah penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan.
Ini tujuannya. Teman-teman semua, di tujuan budaya positif ini, kita minimal di ruang kelas. Satu, menciptakan namanya nilai saling menghormati. Yang kedua, menciptakan nilai empati. Tapi temanku tidak mengobrol dengan ini. Saya punya dua, ada nilai empati siswa kepada teman pun lainnya. Kemudian kejujuran sama. Dari semua itu di lingkungan kelas kita. Teman-teman semua, ya. Sebelum masuk ke tolak ukur, sebelum masuk ke berikutnya, kita akan bahas persoalan tolak ukurnya. Apa tolak ukur daripada budaya positif? Rasa menghormati itu yang hilang. Kalau sesuai yang merasa, dia akan datang, Pak, ini salah satu contoh. Kemudian, keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan baik ekstrakurikuler maupun dan lainnya, sehingga dapat untuk mengembangkan diri dan keterampilan sosialnya. Itu juga persoalan. Kemudian menciptakan lingkungan fisik yang bersih, aman dan nyaman menjadi salah satu tolak ukur penting. Budaya positif Bapak Ibu sekalian, misalnya persoalan daripada lingkungan bersih di kelas. Hampir tiap waktu kita berpikir begini. Anak-anakku semua, coba perhatikan dulu kelasnya kita. Kayaknya kotor sekali ya. Iya. Nyuruh lagi, ayo bersihkan. Besok lagi terulang, bersihkan. Terus terulang. Sesungguhnya nilai persoalan kebersihan yang sudah kita tanamkan pada anak itu apa? Kalau kita terus memerintah, berarti nilainya belum tertanam pada diri siswa. Nah, bagaimana menciptakan itu? Kita buat yang namanya kesepakatan kelas. Siapa yang membuat? Adalah guru dan siswa. Anak-anak semua. Hari ini sebelum belajar, kita bangun dulu kesepakatan kelas kita ya. Sepakat anak-anak semua sepakat. Kira-kira apa kesepakatan kelas? Guru dapat memberikan contoh. Satu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita menjaga kebersihan kelas kita. Terus 1, 2, 3 sampai. Walaupun sampai 10 indikator yang sudah kita sepakati dengan anak-anak, minimal dari semua itu dalam jangka pendek 4 atau minimal 50% dari kesepakatan itu dapat terlaksana. Setelah sudah terbangun itu, anak-anak kita tanya, sepakat kita ya? Sepakat Bu. Kalau kita sepakat, apa yang harus kita lakukan? Berarti harus dijalankan, karena ini kesepakatan. Nah, berikut 4. Dukungan akademis yang memadai seperti bimbingan belajar, konsultasi menunjukkan bahwa sekolah peduli terhadap keberhasilan akademik setiap siswa. Di poin 4 ini, dari nilai positif yang sudah ditumbuhkan oleh anak didik kita, ada nilai tolak ukur untuk budaya positif. Ini masih tindakan yang dilakukan. Pertama, 1, tentu kita membuat komunitas praktis. Salah satunya adalah komunitas belajar. Kemudian membuat kesepakatan kelas. Kemudian melakukan sosialisasi, menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian membuat refleksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada murid dan orang tuanya, segitiga restitusi bentuknya hanya seperti ini. Segitiga atau bangun segitiga. Umumnya siswa tersebut sudah melakukan kesepakatan kelas yang pertama. Berikut teman-teman semua. 7. Refleksi. Nah, untuk pertemuan berikutnya agar itu bisa kekurangan di pertemuan ini disempurnakan di pertemuan berikutnya. Seperti itu guna dan manfaatnya pada sebuah refleksi. Bapak dan Ibu semua, dukungan yang dibutuhkan. Apa dukungan yang dibutuhkan untuk menciptakan budaya positif? Tidak banyak, teman semua.
tentu adalah satu, guru; dua, siswa; tiga, staf kita; empat, orang tua atau peserta. Yang pertama, bagi guru, yang dibutuhkan adalah menjadi teladan yang baik. Guru menjadi teladan yang baik, mana menunjukkan sikap positif dan menghargai setiap siswa. Siswa harus dihargai, sehingga di ruang kelas itu tercipta yang namanya siswa saling dihargai dan saling menghargai. Itu keterlibatan orang tua, hubungan antara rumah dan sekolah, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan oleh siswa. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanyakan, atau saya lanjutkan nanti di terakhir baru kita buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai penjelasan yang sudah disampaikan tadi Pak, pada saat kita melakukan kesepakatan kelas, satu contoh yang sudah disepakati ini Pak, dan ada kejadian seperti, dan kita sudah lakukan refleksi, namun beberapa minggu kemudian terjadi lagi. Apakah kita akan melakukan refleksi yang seperti yang dilakukan pertama, atau perlu melakukan gebrakan baru dilakukan langsung oleh guru itu? Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih pertanyaannya, ini cukup bagus, dan itu yang terbayang ketika saya tanya. Dan ketika berangkat ke sekolah, itu lagi terbayang dalam pikiranku, jika ini sudah kita sepakati, terus terulang lagi dengan orang yang sama yang sudah membangun sebuah kesepakatan, apalagi yang dilakukan? Teman-teman mungkin ada bisa jawab, bisa memberikan solusi. Ya, sebelum saya memberikan jawaban, mungkin kalau ya. Andaikan itu, kami langsung saja, andaikan itu terjadi berulang-ulang. Kita sebagai wali kelas, berarti kita orang terdekat dengan siswa itu sendiri. Kita melihat, tidak bisa kita cuma memeriksa kenapa kau terlambat. Yang berikutnya, setelah dia tidak bisa menggambarkan dan tidak bisa memberi alasan, apa alasannya dia terlambat, mungkin dia takut menyampaikan ke kita, atau dia malu pada teman-temannya, kita bisa mencari dan kita apa alasannya ini anak. Karena biasanya anak tersebut itu ada ikatan kesibukan dengan orang tuanya atau saudaranya dari latar keadaannya. Mungkin, terima kasih, itu alasan kami. Ya, mungkin itu jawaban dan beberapa hal yang menjadi dari pertanyaan Pak Habib. Mungkin dari yang lain bisa dipakai. Ya, silakan. Ya, makasih. Pertanyaan tadi, apakah kita kembali menggunakan segitiga restitusi? Diambilkan dalam persoalan kita. Ketika itu masih berulang, berarti penerapan daripada sebuah kesepakatan itu tabirkan lagi dia, panggil dia tersendiri. Setelah itu jangan lupa evaluasinya adalah kontrol. Selanjutnya, apa manfaat penanaman budaya positif? Kita mengantisipasi murid datang terlambat. Kemudian menciptakan yang namanya budaya positif, kejujuran. Dua itu, hadir tepat waktu, menciptakan nilai kejujuran. Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau masih ada pertanyaan berikut sebelum saya ke slide berikut. Budaya positif adalah sekumpulan nilai norma dan perilaku yang mendorong lingkungan menjadi sehat, produktif, harmonis dalam suatu komunitas atau organisasi. Saya lanjut. Tujuannya mendukung pertumbuhan kolaborasi dan kesejahteraan dan semua pertanyaan seperti tadi. Ya. Contoh budaya positif di sekolah seperti saling menghargai, terbuka antara guru dan siswa, ya tahapannya.
kemudian dengan orang tua menjadi teladan, kemudian menunjukkan sikap yang positif dan berempati serta mendorong siswa untuk berperilaku yang sama, langkah berikutnya dan seterusnya. Teman-teman semua, di budaya positif ini tidak baik guru, tidak ada yang jawab bangku dagang, karena tugas guru semakin hari ke depan semakin banyak. Guru dituntut dengan bagaimana beraktivitas, bagaimana guru menciptakan sesuatu yang baik untuk muridnya maupun lingkungan sekolah. Sebelum saya tutup, kalau masih teman-teman semua, jika memang ada pertanyaan, sebangun kolaborasi di antara kita melalui kesempatan ini, saya pertama menyampaikan terima kasih atas kesiapan teman-teman semua, hadirin teman-teman semua. Kemudian saya memohon maaf yang baik kita lakukan dan kita mulai. Demikian dari kata saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.